Ada sebuah cerita menarik tentang B.J. Habibie dan Jenderal Benny Murdani. Cerita menarik tentang kedua tokoh ini dituturkan Salim Said dalam buku Dari Gestapo ke Reformasi. Serangkaian kesaksian yang ditulisnya. Salim Said adalah mantan wartawan Tempo. Dia juga pernah jadi duta besar di Republik Ceko. Salim Said juga dikenal sebagai pengamat militer terkemuka di Indonesia. Kini, Salim Said tercatat sebagai salah seorang guru besar di Universitas Pertahanan, Unhan. Sementara B.J. Habibie tak lain adalah Burhanuddin Yusuf Habibie, mantan wapres di era Soeharto yang naik kelas jadi presiden, setelah Pak Harto lengser dari kursi kepresidenan. Dalam buku tersebut, Salim Said sempat mewawancarai Habibie. Dalam wawancara itu, Salim sempat menanyakan kepada Habibie soal hubungannya dengan Jenderal Benny Murdani, mantan Panglima ABRI yang dijuluki Raja Intel Indonesia. Selama ini, isu yang berkembang, hubungan Benny dengan Habibie tak baik. Kepada Salim Said, Habibie memulai ceritanya soal awal mulai dia berhubungan dengan Benny Murdani. Ketika itu pada 1974, ia dipanggil pulang dari Jerman oleh Presiden Soeharto. Menurut penuturan Habibie, tiba di Indonesia beberapa saat setelah Malari. Saya tiba di Jakarta ketika jam malam baru saja dicabut, kata Habibie saat diwawancarai Salim Said. Habibie lalu bercerita bagaimana pertemuan pertamanya dengan Benny Murdani. Pertama kali ia bertemu perwira intelijen itu masih berpangkat kolonel. Habibie selalu panggil Benny dengan panggilan Mas Benny. Menurut Habibie entah apa alasannya, Pak Harto memutuskan dia harus dijaga. Yang ditugaskan adalah Benny Murdani. Waktu itu Benny masih kolonel, baru ditarik dari Seoul, Korea Selatan. Kenal Benny? Begitu tanya Pak Harto kepada Habibie. Tidak. Yah, bagaimana saya kenal? Siapa orang itu? Jawab Habibie. Pak Harto. Kata Habibie selanjutnya mengatakan, dia akan jadi kepala Intel Hankam dan saya tugaskan menjaga kamu biar tidak diganggu oleh siapapun. Habibie melanjutkan ceritanya. Satu waktu, ia bertemu Murdani di markas Intel di Tebet yang sekarang Balai Sudirman. Saat itu, Benny Murdani baru saja naik pangkat menjadi Brigjen. Ia dan Murdani lalu berbincang dengan bahasa Belanda. Semua pembantu Murdani dikenalkan kepada Habibie. Menurut Salim Said, untuk waktu yang lama, hubungan Benny dengan Habibie amat dekat. Habibie mengaku sangat hormat kepada Benny yang dipandangnya sebagai seorang pahlawan yang sangat loyal dan penjaga keamanan Soeharto dengan serius dan sepenuh hati. Di gedung BPPT di Jalan MH Tamrin, kantor Habibie, Benny juga mendapat kantor. Seorang teman dekat Murdani bercerita bagaimana Benny menjaga Habibie layaknya aparat security Amerika menjaga Werner von Braun, ahli roket Jerman yang dibawa Amerika dari Jerman setelah Perang Dunia II berakhir. Menurut Habibie, hubungan dirinya makin lama makin erat dengan Soeharto, sementara hubungan presiden dengan Benny, terutama setelah menjadi pangap, makin lama makin berjarak. Hubungan Habibie dan Murdani, kata Salim Said, memuncak buruk ketika Benny tersingkir dari lingkungan Soeharto. Habibie merasa sejak itu Benny cemburu kepadanya. Tersingkirnya Benny digambarkan Habibie sebagai berikut. Benny yang sangat profesional sebagai Intel melihat gejala kedekatan keluarga Pak Harto dengan kalangan bisnis sebagai bisa merusak kedudukan dan citra Pak Harto. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Presiden, Benny menyampaikan kecemasannya tersebut. Ini disalah mengerti, lalu dimanfaatkan oleh orang banyak di sekitar Soeharto yang memang tidak senang melihat Benny yang amat berkuasa. Benny itu korban saja,